Shalom saudaraku, terima kasih saudara sudah hadir untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Saudara, kali ini firman Tuhan sangat penting. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada satu pertanyaan Yesus Kristus yang bagi saya ini adalah pertanyaan yang sangat memprihatinkan. Ya, sangat memprihatinkan. Pernyataan Yesus itu terdapat di dalam Lukas 18 ayat 8. Di sana dikatakan begini, "Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" Adakah Ia mendapati iman di bumi? Saudara, Yesus mempertanyakan mengenai iman. Ketika Dia datang kembali, apakah Dia akan mendapati iman di bumi? Saudara, kalau sampai dipertanyakan mengenai iman, berarti ada sesuatu yang krusial, saudara. Ya, ada sesuatu yang krusial di dalam kehidupan manusia, sehingga untuk mendapati iman saja, Yesus seolah-olah tidak yakin. Yesus ingin menyelamatkan seluruh umat manusia, tetapi Dia mempertanyakan, ketika Ia datang kembali, adakah Ia mendapati iman di bumi? Mengapa Yesus mempertanyakan mengenai iman? Karena di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan di sana, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Iman yang menyelamatkan kita, saudaraku. Ya. Iman yang menyelamatkan kita. Bukan karena hasil usaha kita, bukan karena banyaknya perbuatan baik kita. Sehingga Yesus mempertanyakan mengenai iman itu. Mungkin kita akan bertanya, kenapa Yesus mempertanyakan iman di bumi? Memang betul iman yang menyelamatkan, tetapi kenapa dipertanyakan? Apakah tidak akan banyak orang beriman? Faktanya, saudara, kehidupan manusia di muka bumi ini bukannya semakin hari semakin baik, tetapi semakin jahat. Ada banyak peristiwa kejahatan yang dulu-dulunya tidak pernah kita dengar. Hari-hari ini terjadi yang membuat kita tercengang-cengang. Kok bisa ya orang sejahat itu? Kejahatan semakin hari semakin diperbaharui, seolah-olah ada suatu evolusi di mana orang yang dulu berbuat kejahatan yang cuman mencuri ayam, ya, sekarang luar biasa, saudara. Tidak memandang latar belakang. Apakah dia orang miskin? Apakah dia orang kaya? Punya jabatan tinggi, punya pangkat tinggi, itu melakukan, saudaraku, kejahatan. Jadi kalau kita hari-hari ini mendapati orang-orang dekat kita, kita memandangnya sebagai orang baik, itu juga belum tentu di mata Tuhan mereka itu adalah orang baik. Karena Tuhan dapat melihat jauh ke dalam isi hati manusia. Kita hanya bisa melihat dengan kasat mata apa yang dilakukan. Kalau dia berbicara dengan tutur bahasa manis, kita bilang dia orang baik. Kalau dia memberikan kita sesuatu, kita mengatakan dia orang baik. Tetapi Tuhan tahu lubuk hati orang itu. Apakah ini orang tulus? Apakah dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat? Kita sangat penting harus menyadari masalah ini, saudara. Dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya, perhatikan ini, saudara. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita memiliki iman, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan kita semua tahu posisi anak di dalam sebuah keluarga. Ya, anak itu di dalam posisi keluarga itu adalah istimewa, saudara. Bahkan warisan orang tua diturunkan kepada anak.
Maka ketika kita menjadi anak-anak Allah, Allah juga mewariskan surga kepada kita, menjadikan kita layak untuk tinggal di dalam kerajaan surga. Sebaliknya, jikalau kita hidup tanpa iman, kita ini sedang menjadi budak dosa. Kita menjadi budak si jahat iblis. Kita menuruti keinginan hati, yang dimana keinginan hati kita itu menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa. Di dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan di sana, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Ya, jadi ada dua roh yang menguasai. Ada satu roh perbudakan, tetapi kita juga memiliki pilihan untuk menerima roh yang menjadikan diri kita anak Allah, yaitu Roh Kudus. Dari tadi saya sudah mengutarakan mengenai iman. Sebenarnya bagaimana sih supaya kita menjadi orang beriman? Sederhana saudara, tidak banyak tingkah kita. Orang beriman adalah orang yang pertama, dia percaya dengan sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Yang kedua, dia menjadikan Yesus teladan hidupnya. Yang ketiga, dia melakukan firman Tuhan. Jadi kalau engkau melakukan firman Tuhan, engkau adalah orang beriman. Kalau engkau cuma menghafal firman Tuhan, engkau cuma pandai berbicara mengenai firman Tuhan, engkau cuma menjadi orang yang berpengetahuan, bukan orang beriman. Jadi tegas saudaraku, ketika engkau melakukan firman Tuhan, disitulah nyata bahwa engkau adalah orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman saja yang mau melakukan firman Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa jikalau engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, setan pun juga percaya. Bahkan mereka gemetar. Jadi kalau cuma bicara percaya, setan juga percaya Allah itu maha kuasa, ya kan? Mereka bukan cuma percaya, gemetar saudaraku mendengar nama Allah. Tetapi mereka bukan pelaku firman Tuhan. Jadi ukurannya, kalau kita mau menjadi orang beriman, bahwa kita harus melakukan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Bukan karena saudara rajin ke gereja, tapi kan ke gereja itu melakukan firman Tuhan. Ya, tetapi bukan satu-satunya firman di mana engkau disuruh ke gereja saja. Ada banyak firman Tuhan lainnya yang harus engkau lakukan di dalam kehidupan saudara. Usahakan pelayanan. Ya iya, ketika engkau melayani, engkau berinteraksi dengan orang lain. Ya kan? Engkau tidak melayani dirimu sendiri. Engkau melayani orang lain. Bagaimana suasana kebatinanmu ketika engkau melakukan tugas pelayananmu itu? Apakah engkau melakukan firman Tuhan? Jadi kita tidak bisa hanya judul-judul saja saudaraku. Judulnya kan saya pelayanan, judulnya kan saya rajin ke gereja, judulnya kan saya rajin baca Alkitab. Firman Tuhan itu bukan untuk dibaca, bukan untuk dihafal-hafal saudara. Ya, tetapi dilakukan. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, itulah nyata bahwa kita adalah orang yang memiliki iman. Dan kita harus menjawab pertanyaan Yesus tadi. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya sangat berharap kita semua terus mengingat pertanyaan Yesus ini. Dan bukan cuma sebatas mengingat. Kita berusaha untuk menjawab itu dengan menjadi salah satu orang yang beriman. Supaya ketika Yesus datang, dia mendapati kita di dalam posisi kita sebagai orang yang beriman. Maka di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan di sana, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, jelas sekali saudara. Kalimat itu bukan hasil usahamu. Artinya, sebaik apapun engkau hidup, itu tidak menjamin engkau untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena ketika kita mampu melakukan segala sesuatu dengan baik,
sesungguhnya itu adalah dimampukan oleh Roh Kudus. Maka ketika engkau tidak memiliki Roh Kudus di dalam hatimu, engkau sesungguhnya tidak akan mampu untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan itu, saudara. Dinasihatkan di dalam Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Karena ada orang yang berpendapat begini, karena kita diselamatkan karena iman, berarti kita berbuat dosa pun tidak masalah. Kan bukan karena perbuatan itu kita diselamatkan, karena iman kepada Yesus. Ini adalah pernyataan orang yang memang tidak butuh keselamatan, saudara. Hatinya itu jahat, ya. Mau ditolong aja masih niat-niatan berbuat jahat, saudara. Kita ini kan manusia yang tidak layak untuk diterima tinggal dalam kerajaan surga. Nah, sekarang ada kasih karunia dari Allah yang melayakkan kita. Bukan karena kita telah banyak berbuat baik maka kita boleh layak tinggal dalam kerajaan surga, tetapi karena kasih karunia lah kita sekarang sudah dilayakkan tinggal dalam kerajaan surga. Kita masih berpikir untuk berbuat kesalahan, berbuat dosa lagi, berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ini kan orang jahat, orang yang tidak membutuhkan keselamatan. Ya, jadi kalau ada di antara saudara yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini dan memiliki pertanyaan seperti itu, ketahuilah engkau orang jahat. Ya, tidak usah panjang-panjang. Kau orang jahat. Lebih tegas lagi di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan oleh Paulus di sana. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Setelah kita menerima Yesus, percaya sungguh, ya, dan kita melakukan memberi diri kita dibaptis, kita telah menerima keselamatan karena baptisan itu adalah penebusan atau pengampunan atas dosa-dosa kita, saudara. Ya, memang Yesus yang mencurahkan darah di kayu salib, itulah darah yang tercurah itu yang menebus, yang mengampuni dosa kita. Tetapi ada syarat lain, yaitu kita juga harus dibaptis. Nah, saudaraku, ketika kita sudah menerima keselamatan itu, dikatakan oleh Rasul Paulus, tetaplah kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Artinya jangan lalai, jangan menyepelekan, ya, jangan mentang-mentang. Pertanyaan Yesus tadi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini bukan pertanyaan main-main, saudaraku. Yesus yang adalah Tuhan mempertanyakan masalah ini, saudara. Ya, sangat memprihatinkan berarti keadaan manusia di muka bumi ini. Sampai untuk mendapatkan iman saja Tuhan Yesus masih perlu bertanya, kira-kira masih ada gak nanti kalau aku datang ada segelintir orang yang memiliki iman? Karena Yesus mau menyelamatkan seluruh umat manusia. Sehingga dia bertanya, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini yang harus selalu kita ingat. Ya, ingatlah bahwa Yesus mempertanyakan mengenai iman itu. Sehingga kita harus menjawab pertanyaan itu dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Kalau kita setiap hari hanya mengejar kesenangan, mengejar kenyamanan, maka kita telah menyanyiakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai anugerah, sebagai kasih karunia. Dan tentu saja tidak akan kita diselamatkan, saudaraku, dengan perilaku hidup seperti itu. Karena yang ditanyakan Yesus tadi adalah soal iman. Bukan seberapa banyak engkau melakukan hal-hal yang baik, berapa banyak engkau menyumbang, berapa banyak engkau melakukan kebaikan. Bukan itu imanmu, saudaraku. Ya, iman adalah ketika engkau melakukan firman Tuhan. Jadi ingatlah selalu bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu pernah bertanya, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ingat pertanyaan ini selalu, saudaraku. Dan jawablah itu dengan memperbaiki sikap hidup kita setiap hari. Seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Untuk kita tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Di dalam Efesus 5 ayat 15 dikatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Inilah, saudaraku, poin penting yang saya mau bagikan bagi kita semua. Kiranya saudara dan saya terus mengingat pertanyaan ini
dan terus memperbaiki kualitas iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih saudara sudah memperhatikan pemberitaan firman Tuhan kali ini. Saya berharap saudara mau membagikan kepada orang-orang yang saudara kasihi supaya mereka juga dapat diberkati. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.